Dan kali ini gue udah siapin catatan di sini. Karena 2 video terakhir itu gue bahas tentang AI, yaitu yang pertama itu bahas obsesi salah satu pejabat publik kita, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap AI. Dan video selanjutnya gue bahas tentang bagaimana dunia pendidikan desain, khususnya karena gue dari background itu terdampak dengan penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kali ini kayaknya sebagai trilogi dan mungkin sebagai video, salah satu video terakhir dalam topik ini yang akan gue buat adalah gue mau bahas dari situ kita kemana. Jadi masa depan kreativitas itu seperti apa, dan bukan hanya kreativitas tapi masa depan kita sebagai manusia yang bekerja itu akan seperti apa gitu. Dan gue lihat tadi Timothy Ronald bikin video soal ini, dan terlepas apa yang lu pikir tentang orang itu, menurut gue ada poin dia yang make sense, tapi ada juga yang kayak ya ini just Timothy Ronald being Timothy Ronald aja gitu. Jadi masa depan kreativitas itu gimana sih? Pertama, gue mau bahas impact teknologi internet, interconnectivity, dan AI terhadap cara kita mengkonsumsi dan mendistribusikan karya seni atau karya kreatif gitu. Sekarang kan jangan sekarang deh, lu bahas dulu. Misalnya dulu seorang seniman untuk bisa mendapatkan bola mata untuk melihat karyanya, itu apa yang dilakukan? Biasanya dia bikin ini publicity stunt gitu. Kayak misalnya kalau nggak salah Alfred Hitchcock, untuk marketing filmnya dia pakai manekin yang berbentuk manusia, dikasih baju terus ditaruh di sungai, diikat gitu. Jadi seakan-akan ada manusia yang tenggelam di sungai dan dia ngambang karena membusuk, tapi itu bukan, itu manekin hanya untuk mempromosikan filmnya dia gitu. Terus mungkin seniman-seniman pelukis itu harus ke galeri atau membuat selebaran-selebaran gitu supaya orang datang ke galeri show-nya dia, atau kenal dengan kurator, atau misalnya dia harus, kalau dia adalah musisi dia harus tour gitu. Dan tanpa bantuan label yang besar untuk marketing, musiknya mungkin hanya akan dikenal di sekitarnya saja dan menjadi musik underground yang sangat niche gitu ya. Nah, tapi dengan teknologi yang mulai berkembang kan gitu, lu tahu MySpace awal-awal kan ada, lalu ada Facebook muncul, lalu ada YouTube muncul. Itu kekuatan distribusi yang tadinya hanya dimiliki oleh sebagian orang yang punya koneksi atau punya modal, sekarang dimiliki oleh hampir semua orang yang punya akses terhadap internet gitu. Jadi yang tadinya lu kalau misalnya mau ngelukis harus kenal dengan kurator dan masuk ke galeri sistem, sekarang lu bisa reach audience dalam tanda kutip secara langsung dengan hanya posting aja dan building a following. Kalau lu seorang musisi, lu literally bikin video aja pakai HP, lu upload ke YouTube dan orang akan bisa mendengarkan gitu selama formatnya menarik. Begitu juga bukan dengan bentuk lain gitu. Jadi distribusi ini sekarang kekuatannya kembali kepada pemegang karyanya, dan itu hal yang baik gitu kan. Kan dulu kan sosial media itu kan kronologis ya. Jadi lu melihat post berdasarkan waktu kapan dia di post. Nah, lalu berkembang di algoritma. Jadi pelan-pelan instead of kronologis, dia menunjukkan konten yang dia anggap akan lu suka gitu. Jadi misalnya teman lu posting jam 2, lu belum tentu lihat tuh. Lu mungkin akan lihat konten yang di-tailor berdasarkan history behavior lu nge-scroll dan bagaimana lu mengkonsumsi konten gitu. Dan ini muncul dipopulerkan oleh TikTok sebenarnya, dan ada alasan kenapa sekarang sosial media yang kita punya itu yang kita gunakan itu TikTokified gitu, TikTokifikasi. Semuanya jadi ADHD short form content gitu. Itu alasannya. Dan ini secara nggak langsung mengembalikan kekuatan distribusi terhadap pemilik platform lagi gitu loh. Maksudnya gimana? Karena lu kan nggak tahu kan algoritmanya seperti apa, lu nggak tahu detailnya, cara kerjanya. Lu nggak tahu siapa yang diuntungkan, lu nggak tahu siapa yang dirugikan oleh algoritma baru ini. Yang lu tahu adalah tipe-tipe konten tertentu yang lu lihat itu diberi insentif lebih besar oleh platform ini gitu. Nah, yang tadinya distribusi kita pegang sendiri dengan kita punya audiens, sekarang kita kayak menyewa audiens dari si platform ini. Jadi ada video yang dibuat oleh CEO-nya Patreon, Jack Conte namanya. Dia bilang kalau misalnya sosial media sekarang sudah bergeser dari ekonomi following ke ekonomi discovery. Artinya apa? Artinya kalau dulu yang seperti gue bilang, kalau lu punya 50.000 follower itu sangat berarti ya, karena lu literally punya kekuatan untuk mengkomen 50.000 orang. Sekarang 50.000 follower itu nggak ada artinya, karena mereka mungkin nggak akan lihat konten lu, karena mereka akan disajikan konten yang mereka tertarik aja gitu. Jadi
instead of 50.000 follower lu ini ngelihat, konten lu nih akan ditunjukkan kepada orang yang bahkan nggak follow lu kadang. Atau seringkali bahkan kan. Jadi, yang tadinya 50.000 follower itu punya lu, sekarang udah nggak berarti dan lu minjem user si aplikasi ini. Paham nggak? Jadi misalnya usernya ada 2 juta ya, konten itu akan ditunjukkan kepada orang-orang yang niche-nya dari 2 juta orang ini sesuai dengan lu gitu. Jadi, lu minjem jadinya. Nah, itu membuat orang jadi membentuk karyanya untuk memuaskan algoritma, ya, gitu. Jadi bentuk karyanya itu lu pasti akan sering lihat sekarang atau denger lagu-lagu yang kayak kelihatan banget ini tuh ditulis untuk TikTok gitu. Dan bahkan gua kemarin nemu seorang musisi yang secara gamblang mempromosikan lagunya. Dia bilang ini loh lagu gue tuh pas banget buat lu taruh di reel atau TikTok lu yang buat bikin tutorial make up gitu. Itu secara gamblang begitu. Jadi yang tadinya kita bisa berkarya secara bebas apapun yang kita mau dan kita bisa membangun ceruk sendiri di sosial media, sekarang kontrol itu kembali lagi karena kita sekarang didiktat oleh mesin algoritma gitu. Jadi analoginya adalah kalau dulu misalnya zaman ST12 terkenal atau Kangen Band terkenal, jadi semua band di Indonesia bikin pop Melayu, itu yang terjadi sekarang dengan internet gitu. Kita semua bikin pop Melayu gitu. Karena algoritmanya pengen pop Melayu. Beda dengan awal-awal era internet gitu. Ada grunge, ada macam-macam genre musik lain. Dan sekarang mulai mengerucut dan mulai sentralisasi, ya. Dan sentralisasi ini juga penting karena dulu banyak platform kayak Reverb Nation, kayak SoundCloud, kayak Bandcamp dan lain-lain yang bisa lo gunakan untuk mendiscover konten-konten baru gitu. Nah, tapi sekarang website-website itu kalah saing, mati, dan akhirnya cuman beberapa platform besar aja gitu, mulai tersentralisasi. Ya either Facebook, Twitter, atau TikTok, atau Instagram aja sekarang. Atau YouTube. Gitu. Nah, jadi mungkin Big Five ini, kalau yang dulunya tadinya ada 50 jadi 5 gitu. Jadi semua orang tersentralisasi dan kekuatan bargaining power jadi tersentralisasi kepada platform-platform besar ini. Dan itu sebenarnya apa yang bisa kita sebut dengan teknofeudalisme, tapi teknofeudalisme topik yang panjang banget dan gue sih berencana pengen bikin video tentang itu. Jadi kalau kalian tertarik di komen aja ya, nanti gue akan buat video tentang itu. Nah itu, jadi karena karya kita sekarang diinsentifkan ngikut algoritma dan platform ini mereward short term gain, maka lu akan lihat banyak konten yang nggak ada substansinya, tapi cuma ngechecklist apa yang dimau algoritma gitu. Lu pernah lihat nggak sih kayak ini orang bikin buka toples kok lama banget gitu, sebel banget. Kalau gue mau gue buka langsung, itu tuh sengaja karena dia pengen lu lihat lama, lu marah, lu engage, lu marah-marah di komen, dia dapat engagement, sosial medianya dapat value gitu. Mungkin lu nonton iklan ya atau gimana itu. Jadi akan banyak karya yang gaming the system ya, bukan berkarya untuk hanya berkarya gitu. Nah sekarang kita masukin AI gitu ya. Masukin AI. Lu pernah lihat nggak sih AI, gambar AI di Facebook yang kayak nenek-nenek pakai kue ulang di depannya ada kue ulang tahun 105 tahun, terus captionnya wah nggak ada yang ngucapin aku ulang tahun, terus yang di bawah pada kasihan dan ngucapin, biasanya boomer tuh karena nggak tahu itu AI kan. Nah bayangkan konten seperti itu, yang konten apa ya, gue sebut sampah aja ya, konten sampah seperti itu menjadi sangat mudah dibuat dengan teknologi artificial intelligence, lalu membanjiri timeline kita yang sudah banjir sejak awal gitu. Nah artinya ruang-ruang yang diisi oleh konten sampah itu kemudian akan menutupi karya-karya yang sincere, karya-karya yang sebenarnya menurut gue butuh eyeball lebih banyak gitu. Ya, jadi karya-karya yang dalam tanda kutip dibuat dengan hati ini akan tenggelam di tengah lautan algoritma yang dipenuhi oleh sampah. Gitu ya. Makanya menurut gue sekarang challenge baru seorang seniman atau artis atau kreator di internet adalah bukan hanya berusaha membuat karya yang terbaik, tapi memahami bagaimana sistem ini bekerja. Karena percuma lo punya karya baik kalau nggak ada yang nonton. Jadi gue juga sebenarnya, walaupun gue cukup idealis soal ini, gue juga cukup kritis dengan orang-orang yang kayak gue nggak mau dengan algoritma. Ya nggak bisa lah, kayak kalau lo sudah memilih untuk berkarya di media ini, lo harus bisa berselancar mengarungi media ini gitu loh, bagaimanapun ombaknya gitu ya. Jadi itu termasuk ombak aja. Tapi menurut gue
perkembangan algoritma yang sudah seperti sejak awal ditambahin AI itu kayak kali 100 aja sih kadar saturasinya gitu. Dan konten-konten yang konten-konten yang dibuat dengan hati akan tertutup dan kehilangan eyeball, dan sebaliknya akan harus menuntut senimannya atau kreatornya untuk berusaha lebih keras supaya gimana dapetin eyeball gitu ya. Nah, jadi part 2 kreator itu menurut gue ada 2, ada spesialis, ada ini gue janji ini akan lead somewhere ya. Kreator itu ada 2, ada menurut gue ada spesialis dan ada yang gue sebut generalis ya. Spesialis itu biasanya dia adalah orang yang sangat ahli di satu bidang dan keahliannya itu tuh bikin lu pusing kadang kalau anjir ini orang jago banget gitu, dan tapi hanya terbatas di situ. Nah, generalis adalah biasanya orang yang dia cukup jago di satu bidang itu, mendalam pengetahuannya, tapi juga luas cakupannya. Jadi kayak huruf T gitu kan, T ada yang dalam nih, nah tapi juga luas itu. Jadi misalnya dia adalah seorang videographer, dia paham banget soal video gitu, paham ya DP lah misalnya, dia director fotografi, tapi dia juga paham tentang directing, dia paham tentang bagaimana writing yang bagus, dan dia paham dengan gimana ngedirect actor dan lain-lain, tapi nggak sedalam yang ini. Nah, tapi dia paham nih, dia punya knowledge untuk apa ya, mungkin bukan untuk membuat karya yang bagus dengan itu, tapi untuk memulai percakapan tentang itu, atau bahkan membuat karya dengan itu juga gitu. Tapi intinya adalah generalis ini cakupannya luas tapi tidak sedalam spesialis. Nah, menurut gua di tengah disrupsi artificial intelligence, again gua nggak akan pernah bahas argumen apakah apakah generate AI itu punya jiwa apa enggak, atau apakah itu otentik apa enggak gitu. Gue nggak akan pernah menggunakan argumen dan memperdebatkan itu, karena menurut gue jiwa itu transcends alat ya, transcends bagaimana lo membuatnya gitu. Dan kalau kalian anti dengan AI, menurut gue itu bukan argumen bagus. Argumen yang bagus menurut gue adalah legal dan ethics. Itu sebenarnya. Jadi kalau lu cuma pakai argumen ini jelek atau nggak ada jiwanya, nggak akan kemana-mana, karena itu argumen yang sangat transcendental ya, yang orang tuh kayak, apalagi lu ngomong dengan tech bros nih, engineer nih, nggak bakal nyampe gitu. Nggak, maksudnya bukan nggak bakal nyambung gitu. Anyway, spesialis dan general, yang jadi perhatian gue adalah, gue lihat ke depan dengan adanya disrupsi algoritma dan artificial intelligence ini, yang akan survive itu sebenarnya orang-orang yang punya kapabilitas untuk menjadi generalis gitu. Artinya gimana? Jadi sekarang kan udah software udah banyak yang gratis ini, kayak Blender dan lain-lain. Itu nanti akan gue bahas di part selanjutnya setelah ini. Tapi karena alat sekarang sudah murah, banyak yang sudah murah dan sudah aksesibel, Unreal Engine gratis, Blender gratis, Godot gratis gitu, Krita gratis, CapCut gratis, tahu gue bisa berbayar juga, DaVinci Resolve gratis gitu, HP sekarang kameranya yang HP sejutaan aja udah lumayan gitu. Jadi kreator itu menurut gue ke depan akan berevolusi, instead of dia bikin satu jenis karya yang tertutup atau apa ya, terkungkung dalam satu lini saja, dia akan terus berevolusi menjadi karya yang lebih besar dan melibatkan banyak disiplin-disiplin lain gitu. Contohnya kita mulai banyak lihat solo filmmaker kan. Gua sendiri bikin animasi pendek, yang satu pakai Unreal Engine, yang satu pakai Blender sendirian gitu. Gue bisa mengachieve itu sendirian. Terus kita mulai banyak melihat game developer, solo developer gitu. Ya hal yang tidak mungkin kita lakukan, mungkin kayak pas kita SD tuh itu nggak mungkin banget, karena lu butuh tim dan butuh uang untuk itu. Tapi sekarang aksesibel semuanya. Jadi poin gue adalah, karena tool ini semuanya aksesibel, maka orang-orang yang pada dasarnya memang curious, memang punya rasa penasaran yang tinggi, akan menggunakan ini untuk membuat karya yang lebih besar dari yang sebelumnya dia lakukan gitu. Makanya kalian mulai banyak lihat again video short film yang dibuat sendiri dan game yang dibuat sendiri. Nah ini nggak akan berkurang, ini akan bertambah. Apalagi kita masukkan disrupsi AI gitu.
misalnya katakanlah di 5 tahun ke depan masalah legal dan ethics AI itu kita sudah dingin perdebatannya. Maksudnya legalnya either tuntutan yang dilakukan di Amerika itu sudah selesai dan si perusahaan ini akan memberikan kompensasi, ataupun perusahaan ini membuktikan kalau mereka tidak mengoperasikan sistem ini secara etis, atau pokoknya ketika semuanya sudah selesai perdebatan itu, dan akan selesai, perdebatan ini nggak akan berjalan selamanya, orang pasti akan pakai dong, pasti gitu. Yang bikin orang nggak pakai sekarang itu kebanyakan karena masalah etik, tapi again itu akan selesai. Dan ketika orang pakai itu, yang tadinya lu bisa bikin short film sendiri 1 bulan 1, lu bikin sekarang short film 1 minggu 1 gitu mungkin, dengan lu sendiri, dengan voice over text dan lain-lain, atau game gitu. Dan maka gue bilang generalis itu akan survive, karena tanpa AI pun generalis itu sudah melakukan karya seni yang interdisiplinary gitu, apalagi ada AI ini. Dan itu ada kaitannya juga dengan poin gue yang sebelumnya, itu akan nambahin sampah juga sebenarnya. Jadi orang-orang yang nggak paham dan orang-orang yang tidak punya knowledge fundamental di bidangnya akan ikut membuat dan ikut berkontribusi ke dalam lautan ini gitu. Makanya di video saja itu gue selalu video 1 dan 2 gue selalu menekankan kepentingan fundamental gitu loh. Dan ya itu sih. Jadi, dan perlu diketahui juga, gue di sini sikap gue netral ya terhadap perkembangan teknologi AI ini. Yang jadi masalah gue hanyalah masalah legal dan ethics gitu. Tapi selebihnya gue netral karena gue percaya kalau teknologi ini udah nggak bisa dibalik lagi. Oke, nggak akan bisa kembali lagi seperti semula karena sudah keluar gitu. Kalau perlu suruh mereka ngapus datanya, mereka bisa bikin lagi dengan data yang mereka ambil dari open source kali ini gitu kan. Seniman seperti itu yang menurut gue akan survive, yang generalis, yang membuat karya yang interdisciplinary. Jadi ada garis-garis yang memisahkan antara jenis-jenis kreator, sekarang garisnya akan ngeblur dan kreator itu akan menjadi entitas tunggal aja, ya udah kreator aja gitu. Lu bikin musiknya sendiri, lu bikin gambarnya sendiri, lu bikin sistemnya sendiri, seperti itu ya. Ya kayak gue bikin short film aja gitu, gue bikin banyak sendiri gitu kan, tanpa disrupsi AI pun itu sudah terjadi. Nah apalagi ke depan. Dan karena banyak pekerjaan akan terdisrupsi oleh AI, maka sekali lagi yang gue tekankan adalah fundamental dan pengetahuan general sebenarnya akan terpakai gitu. Generalis itu akan lebih survive di dunia yang hyper specialized, karena dia istilahnya lu nggak naruh telur lu di satu ember yang sama. Kalau ember itu jatuh, telur pecah semua gitu. Beda kalau lu naruh telur lu di ember-ember yang berbeda. Kalau yang ini jatuh, lu masih ada yang lain. Itu generalis gitu. Oke? Nah, jadi itu sebenarnya menurut gue masa depan kreativitas itu, kita akan bergerak dari kreator-kreator yang spesifik menjadi kreator-kreator yang punya skill yang general, lalu dengan skill general itu membuat hal yang spesifik yang bisa relate dengan manusia lain. Itulah dimana unsur manusianya datang, karena apapun bentuk karyanya, kalau karya itu nggak bisa menyentuh manusia yang melihat atau mengkonsumsi karya itu, maka karya itu nggak akan diingat gitu. Nah maka dari itu sekali lagi gue tekankan, fundamental itu penting. Dan bagaimana sih caranya supaya lu bisa punya input yang bisa lo keluarkan menjadi karya yang bisa menyentuh orang gitu. Jadi begini, gue melihat seni atau kreator itu sebagai spons ya. Jadi sebelum lu bisa mengeluarkan sesuatu yang bermakna, lu harus menyerap dulu. Kalau spons kan gitu ya, supaya ada air lu bisa pakai buat nyuci kan lu harus rendam dulu kan. Nah sama dengan kita. Jadi sebelum lu punya sesuatu yang menarik yang bisa lu katakan dengan karya atau konten lu harus menjalani hidup dulu. Banyak-banyak baca, banyak-banyak nonton, banyak-banyak bergaul, banyak-banyak berteman gitu. Dan karena itu semua akan menjadi bahan yang nantinya bisa lu keluarkan ke dalam karya lu yang bisa relate dengan orang gitu. Menurut gue itu yang gak akan pernah lepas dari manusia, yaitu sisi manusianya. Dan terakhir, gue mau bahas bagaimana implikasinya terhadap pekerjaan-pekerjaan lainnya. Jadi banyak pekerjaan menurut gue akan ter-replace, seperti petugas parkir gitu. Akan ter-replace dengan robot, itu sudah jelas. Mungkin makanan kayak koki-koki, juru masak kayak di cloud kitchen gitu mungkin akan di-replace dengan robot ke depannya. SEO engineer gitu-gitu akan ter-replace.
semua pekerjaan menurut gue yang apa ya, yang mechanical labor juga terancam akan ter-replace seperti supir-supir truk gitu. Banyak pekerjaan bukan akan ter-replace tapi akan berubah bentuk. Menurut gue pekerjaan seperti konsep artis, ilustrator, dan lain-lain itu akan berubah bentuk, bukan akan ter-replace secara sepenuhnya ya. Menurut gue ketika banyak pekerjaan akan di-replace dan banyak orang nganggur, resiko ketegangan sosial kan tinggi ya. Orang pasti bakal ribut dan demo dan akan jadi kerusuhan gitu. Maka dari itu menurut gue cepat atau lambat masyarakat dunia pasti akan mengadopsi yang namanya Universal Basic Income, UBI. Itu bisa gue bahas di video lain kalau kalian mau. Tapi basically gue lihat di masa depan nggak mungkin enggak gitu. Kalau ini nggak terjadi mungkin dunia akan kacau. Tapi orang akan dikasih uang bulanan minimum untuk dia hidup aja kalau dia nggak kerja gitu. Kalau dia kerja dia bisa dapat lebih. Tapi dia nggak kerja pun dapat duit. Kenapa? Karena sistem ekonomi yang kita punya sekarang kan tulang punggungnya itu konsumsi ya. Nah, kalau masyarakat nggak punya uang, nggak bisa konsumsi, ekonominya kolaps. Jadi, memberikan UBI ini sebenarnya insentifnya tinggi untuk korporasi-korporasi dan pemerintah gitu. Supaya masyarakat tetap bisa mengkonsumsi dan tetap bisa menjalankan roda ekonomi. Dan banyak argumen-argumen filosofis soal UBI ini gitu. Misalnya, ada argumen soal bagaimana UBI ini karena lu udah pasti punya duit tiap bulan, lu nggak akan terlalu stres dan lu akhirnya bisa punya mental health yang lebih bagus dan lu nggak takut bangkrut dan lu bisa berkarya yang lu mau dan kehidupan masyarakat kita akan semakin kaya. Tapi ada juga argumen sebaliknya yang bilang kalau ini akan bikin orang malas gitu. Kita bisa bahas itu again, tapi menurut gue itu akan terjadi di masa depan hal yang gue sebut tadi. Oke? Jadi sekian aja video kali ini. Yang ini lumayan agak improvisational dari gue karena ini hal yang udah gue pikirin sejak lama. Walaupun ada catatan itu cuma bullet point. Dan ya semoga kalian menikmati video tadi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kasih tahu ya mau topik apa.